Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah berpikir secara filsafat. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan dasar berpikir dari filsafat itu. Dan kita sudah tahu bahwa filsafat itu adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Sekarang, bagaimana berpikir secara filsafat itu? Ciri-ciri berpikir secara filsafat untuk ilmu pengetahuan itu adalah yang pertama, radikal, universal, konseptual, coherence, sistemik, komprehensif, bebas, dan responsibel. Secara prinsip, semua ciri-ciri dari berpikir filsafat ini merupakan satu kesatuan konsep. Namun, di sini kita akan menjelaskannya satu per satu. Sekarang kita masuk kepada yang pertama, yaitu radikal. Yang dimaksud dengan radikal itu adalah akar. Jadi radikal ini, mungkin kita sering mendengar kata radikal itu. Sebenarnya radikal itu artinya adalah akar yang berasal dari bahasa Yunani. Yang dimaksud dengan berpikir radikal dalam filsafat itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai kepada hakikat, esensi, atau sampai kepada substansi. Artinya, manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk mengungkapkan pengetahuan yang hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Artinya adalah mungkin kita sudah di-frame dengan kata radikal, hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, berpikir keras, atau hal-hal yang tidak bisa ditentang. Itu yang disebut dengan radikal. Padahal secara filsafat itu, radik artinya akar, radikal itu artinya berpikir secara mendalam, mencari hakikat, esensi, dan substansi kepada isinya gitu. Jadi mungkin ketika kita berfilsafat, kita akan menggali secara mendalam pemikiran tentang konsep atau sesuatu. Jadi ketika kita bicara radikal-radikal yang sering keluar di media sekarang itu, sebenarnya itu sudah menjadi peorasi makna, terlalu dalam gitu. Namun, dalam filsafat itu, radikal itu tidaklah buruk, karena itu merupakan dasar berpikir filsafat. Oke ya? Baiklah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu universal. Yang dimaksud dengan universal itu adalah umum atau bersifat menyeluruh. Dalam hal ini, berpikir tentang hal atau proses-proses yang bersifat umum, dalam artian yang tidak memikirkan hal-hal parsial. Parsial itu tidak sepotong-sepotong. Jadi kita memikirkan hal-hal yang universal, hal-hal yang terjadi secara umum gitu. Dalam hal ini, filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum manusia. Dengan jalan penelusuran radikal tadi, filsafat berusaha untuk mencapai kesimpulan yang universal. Artinya apa? Apa yang dialami oleh manusia itu bisa diumumkan. Misalnya human right, hak asasi manusia, kesetaraan gender, segala macam, itu hal-hal yang bersifat umum di dalam kehidupan bermasyarakat secara global atau secara universal. Oke, selanjutnya kita masuk kepada konseptual. Konseptual dalam filsafat itu adalah abstraksi, berpikir untuk mengkonstruksi suatu pemikiran sebagai hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Artinya adalah manusia berpikir melampaui batas-batas pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa orang lain alami, apa yang dirasakan orang lain. Kemudian dia mencoba untuk menyusun sebuah abstraksi atau konsep dalam pemikirannya sehingga dapat ditemukan sesuatu. Itu yang disebut dengan konseptual. Dia bersifat abstrak dalam benak manusia. Selanjutnya, yaitu coherence. Yang dimaksud dengan coherence itu adalah terkait dan konsisten. Jadi ketika kita berpikir, kita harus berpikir sesuai dengan kaidah logis. Dia harus logis dan berkesinambungan, saling keterkaitan, dan tidak kontradiktif atau kontradiksi. Yang dimaksud dengan kontradiksi adalah ketika kita menyatakan sesuatu, kita pula yang melarangnya, atau kita pula yang menentangnya gitu. Dalam hal ini, kalau kita berpikir itu harus logis
dan harus ada sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga terdapat sebuah konsep yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan sebuah ilmu pengetahuan gitu. Jadi koheren itu secara bahasa itu artinya terkait dan selalu presisi atau konsisten. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sistematik. Sistematik di sini maksudnya adalah keteraturan, berpikir dalam kebulatan konsep yang saling berkaitan dan tersusun secara jelas untuk mencapai satu maksud atau peranan tertentu. Jadi harus tersusun secara jelas. Jadi ide-ide konsep tadi harus disusun secara menyeluruh, kemudian dia teratur. Teratur yang itu disebut dengan sistematis atau sistematik itu. Oke, selanjutnya yaitu komprehensif. Yang dimaksud dengan komprehensif adalah mendalam dan menyeluruh. Secara konseptual, komprehensif itu sama dengan berpikir mencakupi keseluruhan konsep secara universal. Dan dalam hal ini, filsafat berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Jadi artinya komprehensif itu dia mencoba untuk menanyakan sesuatu, banyak hal-hal yang terkait dengan alam, dan dia selalu mencoba untuk mengungkap apa yang terjadi di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu bebas. Berpikir secara filsafat yang bebas itu maksudnya adalah punya batas-batas yang luas. Dalam artian berpikir segala hal sampai kepada batas-batas yang lebih besar dan luas. Dalam hal ini filsafat bebas dari persangka sosial, historis, kultural ataupun religius. Dan yang terakhir kita masuk yaitu responsible. Yang dimaksud dengan responsible ini adalah bertanggung jawab. Dalam hal ini, filsafat berpikir dilandasi dengan mempertimbangkan hati nurani yang berkaitan dengan etika norma manusiawi. Sehingga apa yang kita berikan atau apa yang kita pikirkan dapat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat umum. Jadi secara keseluruhan, seperti yang saya bilang tadi bahwa semuanya saling terkaitan satu dengan yang lain. Namun dia mempunyai level-level yang berbeda. Baiklah, saya kira itu adalah frame yang dapat saya berikan. Kemudian kalian bisa belajar sendiri di rumah dengan baca sumber-sumber yang ada, atau bisa lihat di e-learning. Akhir kata, si rahmat makan pepaya, selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.